Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Kata kunci yang di sini adalah menantang dan melibatkan. Kata menantang di sini artinya bahwa eh, dibuat proses pembelajaran itu agar menarik, tetapi juga sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Jangan terlalu jauh. Anak belum bisa membaca, tetapi dia sudah disuruh membaca pemahaman. Itu kan terlalu jauh, Pak Ibu. Anak yang belum bisa baca ya fokusnya bisa membaca dulu, belum memahami bacaan itu ya, tapi membaca terlebih dahulu. Tetapi dalam proses menantang itu, Bapak Ibu perlu melibatkan murid ya dalam proses pembelajaran. Artinya aktivitas itu memang mengaktifkan murid gitu dalam proses pembelajaran. Jadi kita sudah mulai eh, memahamkan kepada anak bahwa kita disesuaikan dengan kemampuan gitu, disesuaikan dengan kompetensi ataupun suatu saat akan divariasikan gitu, tidak berdasarkan kemampuan, tetapi ada variasi-variasi yang lain. Itu sangat memungkinkan Bapak Ibu ya. Hanya mencari efektifnya seperti apa di kelas Bapak Ibu. Ya, asesmen itu penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen formatif peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Saya percaya jika saja guru memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dari asesmen formatif, maka belajar berdiferensiasi akan datang secara alamiah, Ibu. Ya, asesmen formatif itu salah satunya ya asesmen diagnostik kognitif, gitu ya. Merekam di awal tuh tentang kesiapan belajar apa itu masuk dalam asesmen formatif. Dan selanjutnya kemudian asesmen cara berkala menggunakan formatif itu. Jadi katakanlah di awal itu kompetensinya itu segini gitu, Ibu ya. Kemudian ada proses pembelajaran berdiferensiasi, di tengah-tengah kita cek dulu tuh formatif. Oh, selanjutnya dicek lagi formatif lagi. Sampai pada di kegiatan akhir yaitu penilaian sumatif, Bapak Ibu. Dan formatif ini yang kemudian ditekankan dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu kalau membelajarkan tentang drama, katakan, Bapak Ibu itu perlu melihat dulu pada waktu latihan dia sudah sampai mana. Pada waktu latihan kedua sudah sampai mana, kita berikan umpan balik lagi, perbaikannya di sini, kurangnya di sini, segala macam. Nanti kalau sudah sampai sumatif itu kan bagus hasilnya pasti, karena sudah diberikan beberapa kali penilaian formatif. Pada waktu latihan itu yang kemudian penilaian formatif itu dan hasilnya belum bagus. Itu Bapak Ibu ya. Lah Bapak Ibu, itu kan memang walaupun nanti pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya, tetapi memang Bapak Ibu guru harus paham juga capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Jadi walaupun nanti pembelajaran mungkin berdiferensiasi, tetapi dalam konteks diferensiasi itu Bapak Ibu tetap tujuannya sama, mencapai tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kalau dalam berbagai literatur yang saya baca, kunci dari diferensiasi itu ya keseimbangan Bapak Ibu. Kalau seandainya kita sudah menemukan di level yang paham, di level yang tinggi, kita maka berikan tantangan yang lebih pada mereka. Dan lama-kelamaan kita diupayakan itu, mereka yang level tinggi itu bisa belajar secara mandiri, Bapak Ibu, tanpa intervensi dari kita. Tetapi keberadaan kita ataupun intervensi kita lebih banyak untuk mendampingi siswa-siswa yang kurang. Kalau terjadi keseimbangan seperti itu, harapannya nanti yang yang tinggi itu bisa tertantang untuk lebih 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 menyelesaikan yang lebih tinggi, tetapi yang kurang itu berupaya semaksimal mungkin biar nanti dia mengejar ketertinggalan itu, Bapak Ibu.
Jadi kehadiran kita lebih intensif di teman-teman atau siswa-siswa yang kurang, Bapak Ibu. Biar dia bisa mengejar. Endingnya ke arah situ, Bapak Ibu. Jadi kemampuan mereka, proses belajar disesuaikan dengan kemampuan mereka, Bapak Ibu. Dan keberpihakan Bapak Ibu itu nanti endingnya adalah bagaimana kemudian semua bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Karena nanti di akhir sumatifnya Bapak Ibu, besok ya mungkin salah satu materi yang saya sampaikan, walaupun nanti ada pembelajaran diferensiasi, perbedaan perlakuan gitu Bapak Ibu, tetapi sumatifnya itu ya kita tetap sama Bapak Ibu ya, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dalam fase itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang harapannya kita tetap fokus pada tujuan pembelajaran ini. Cuma cara untuk mencapai ini dilakukan yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam konteks diferensiasi, kalau saya itu lebih cenderung itu ada tiga ya, konten, proses, dan produk. Walaupun sebenarnya di beberapa literatur yang lain itu tidak hanya konten, proses, dan produk, tetapi juga ada yang menambahkan tentang lingkungan belajar. Ya, guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Yang pasti, pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Bukan sekedar memuaskan eh, bukan hanya sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya, Bapak Ibu, ya. Jadi harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat tentang diferensiasi konten, Bapak Ibu, ya. Konten itu kan materi pembelajaran, materi yang diajarkan oleh guru, ya. Maka setelah kemudian asesmen, terutama nih, kalau konten itu sangat dekat dengan asesmen diagnostik yang kognitif ya. Kalau kognitif itu sudah kita ketahui mana yang kurang, mana yang biasa, mana yang lebih, maka kita bisa melakukan intervensi di dalam pembuatan, mungkin salah satunya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik kita. Untuk yang kelompok mungkin kurang itu menggunakan LKPD ini, yang biasa menggunakan LKPD ini gitu. Dibedakan dalam LKPD yang dikerjakan. Bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, bisa jadi kemudian menggunakan variasi yang lain, mungkin yang kemudian apa, yang mungkin lebih gitu ya. Yang lebih itu dia itu kemudian diberikan konten untuk mendampingi teman-teman yang kurang katakan. Bisa jadi seperti itu. Efektivitasnya silahkan saja, Bapak Ibu. Cuma intinya bahwa yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi maka diberikan tantangan yang lebih, Bapak Ibu. Kontennya lebih tinggi, gitu, Bapak Ibu ya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kalau seandainya dia sudah memahami sesuatu, tetapi ternyata Bapak Ibu katakan, katakan kita kan belajar tentang KPK katakan. Anak-anak belum tahu karena belum diajarkan. Tetapi ada anak yang sudah tahu gitu, Ibu. Kemudian kalau kita tidak layani dengan baik, bisa jadi dia malah menyepelekan proses pembelajaran gitu ya. Nah, hal-hal yang semacam itu kan kita perlu layani, Pak, gitu. Dengan cara mungkin memberikan soal yang mungkin lebih tinggi, mungkin dia mulai untuk memulai hal-hal yang kemudian lebih hot lagi gitu ya di dalam LKPD-nya. Gitu. Itu akan lebih lebih bisa melayani mereka. Dan itu sangat mungkin terjadi ya, Baby ya, di tempat Bapak Ibu juga. Ya. Kalau proses, kalau konten kan perbedaan materi, Bapak Ibu ya, untuk menyelesaikan kebutuhan belajar mereka yang sangat dekat dengan kesiapan belajar ataupun kognitif gitu ya. Tetapi kalau proses ini, Bapak Ibu, contoh salah satu contoh prosesnya, kita akan belajar tentang mungkin Jakarta gitu. Ada yang kita titik poinnya kan belajar tentang Jakarta, tetapi ada yang belajar melalui membaca buku tentang Jakarta, ada yang belajar
menggunakan laptop mencari referensi, itu di Google katakan gitu ya. Ada yang belajar melalui YouTube sama pakai komputer tapi pakai YouTube, pakai video. Ada yang belajar menggunakan wawancara. Jadi prosesnya itu beragam. Tetapi inti poinnya nanti adalah belajar tentang Jakarta. Jadi prosesnya beragam tetapi inti poinnya nanti sama, Bapak Ibu. Dan kalau proses ini, Bapak Ibu, menurut saya lebih dekat dengan minat ya. Minat belajarnya mereka. Walaupun sebenarnya kalau seandainya tentang kesiapan belajar ataupun yang lainnya bisa sih itu mudah didekatkan itu. Tapi lebih dekatnya kepada minat, Bapak Ibu ya. Kemudian produk. Produk ini itu berarti ada keberagaman produk yang dihasilkan. Tadi mungkin kita mau belajar tentang mungkin pengetahuan tentang Jakarta gitu. Tadi kan ada yang melalui membaca dan segala macam. Eh, Anak-anak disuruh untuk bisa belajar tentang Jakarta. Ada mungkin dia itu menguji pengetahuan tentang Jakarta itu dengan cara mungkin dia berbicara gitu ya. Artinya menjadi kayak narasumber gitu di video gitu ya. Mungkin ada yang menggunakan menulis gitu ya. Menulis tentang teks. Ada mungkin bisa menulis puisi tentang Jakarta. Atau menggambar tentang Jakarta. Atau menggambar yang lain itu boleh. Nah, itu yang diferensiasi produk. Tetapi kalau seandainya kita mau belajar tentang diferensi produk ya, kita menggunakan diferensi produk, itu tetap harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Kalau tujuan pembelajaran kita adalah membuat keramik, katakan gitu ya, berarti diferensi produknya berkaitan dengan bentuk, berkaitan dengan warna, itu baby ya. Tapi tetap keramik gitu yang dibuat itu ya. Jangan kemudian kita membuat di luar dari tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai. Jadi keberagaman produk itu dibatasi dengan tujuan pembelajaran nanti akan kita capai, baby ya. Itu. Oke, suaranya mengecil. Oke, moga-moga yang lain tidak ya. Lanjutnya, baby ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan, ada literatur yang menyampaikan bahwa konten proses produk diferensiasi itu, tapi ada yang kemudian menambahkan satu tentang lingkungan belajar. Tentang lingkungan belajar, Bapak Ibu, itu mungkin kita dalam proses belajar ya, di dalam proses itu kita perlu menata lingkungan kita yang berbeda ya, ya, terutama dalam mungkin susunan tempat duduk ataupun kadangkala kelompok besar, kelompok kecil yang berbeda-beda segala macam itu diperbolehkan. Ya, jadi kita menata tentang tempat duduk ataupun berbagai macam lah. Intinya endingnya adalah bagaimana menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, nyaman itu ya. Yang itu yang kemudian pengen diwujudkan gitu. Disesuaikan dengan itu, Bapak Ibu. Dan kalau misalnya tentang setting tempat duduk, Bapak Ibu, ini ada beragam cara kita menyeting tempat duduk di kelas kita. Dan mungkin Bapak Ibu terbiasa dengan sistem berbaris gitu. Tapi mungkin suatu saat Bapak Ibu berada di kotak gitu. Mungkin berpasangan, mungkin berempat, mungkin lingkaran, mungkin berkelompok. Mungkin suatu saat Bapak Ibu ya, ketika kita ada diferensiasi lingkungan belajar, ada yang kemudian berempat, ada yang berdua gitu. Ada yang kemudian mengelompok semacam ini, ada yang berbeda segala macam itu. Itu diperbolehkan Bapak Ibu ya. Selama inti poinnya adalah menurut Bapak Ibu itu adalah hal efektif yang perlu dilakukan. Bapak Ibu diberikan kemerdekaan untuk menentukan itu. Selama Bapak Ibu mempunyai pemahaman bahwa ini tuh efektif gitu ya. Lebih efektif itu seperti ini gitu. Itu silakan. Jadi ini hanya sekedar kita referensi saja. Bagaimana salah satunya pengaturan lingkungan belajar gitu ya. Endingnya seperti apa adalah Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Tetapi kita diberikan keleluasaan dengan berbagai macam tadi ya. Diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Boleh mengambil satu, boleh diakomodir secara kolaborasi, silahkan Bapak Ibu. Yang penting adalah Bapak Ibu paham siswanya seperti apa, dan Bapak Ibu perlu meramu sebagus mungkin kelasnya seperti apa agar lebih bisa menyesuaikan dengan
kebutuhan belajar mereka. Ya, ditentukan, oh begini, begini. Dan yang paling efektif itu adalah di Bapak Ibu sendiri menentukan bagaimana pola yang terbaik di kelas Bapak Ibu. Gitu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah punya data awalnya ya. Tinggal nanti prosesnya seperti apa, Bapak Ibu coba berefleksi diri. Yang paling bagus seperti apa. Kalau kita lihat bagannya seperti ini Bapak Ibu ya. Diferensiasi itu ada konten, proses, dan produk lingkungan belajar. Tapi di situ juga ada kesiapan belajar, dan minat, dan profil belajar. Gitu ya. Ini bagannya. Nah ini contoh mungkin ya. Kalau Bapak Ibu oh, mengambil tentang diferensiasi konten. Ada seorang guru matematika di kelas 6 sedang mengajarkan mengenai penanganan data dan statistik. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapat peserta didik dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Gitu. Yang pertama mungkin yang sudah memahami dasar statistik gitu ya. Yang kelompok yang kedua yang belum memahami itu. Kelompok yang ketiga adalah yang sudah levelnya sangat tinggi gitu. Yang tidak hanya konsep dasar tapi juga konsep pengembangan dari statistik itu. Nah, ini bisa jadi 3 kelompok yang dikelompokkan itu, ya. Gitu. Dan aktivitasnya akhirnya yang sudah paham tadi, yang sudah paham itu, dia melakukan studi kasus untuk peserta didik kelompok 1 yang sudah memahami konsep dasar min, median, modus. Berlatih menggunakan studi kasus dari guru dengan kompleksitas lebih tinggi. Yang kedua yang belum paham gitu, yang belum paham sama sekali, itu latihan soal untuk peserta didik kelompok 2 dijelaskan ulang. Kemudian mengerjakan latihan soal yang sudah pernah dilakukan di kelas bersama dengan guru sebagai penguatan materi. Jadi Bapak Ibu guru itu akan lebih intens di teman-teman yang kelompoknya kurang, Bapak Ibu. Kemudian kalau seandainya dia sudah siap diberikan tantangan yang lebih, Bapak Ibu, artinya levelnya lebih lebih levelnya paling tinggi, Bapak Ibu. Harapannya peserta didik itu bisa praktik mandiri, Bapak Ibu. Bahkan dia bisa mengadakan survei dan mengumpulkan data dari sekolah, lalu mengelompokkan data menjadi main, median, dan modus. Dan ending akhirnya sebenarnya kemandirian, gitu Bapak ya. Dan Bapak Ibu pendampingan lebih banyak di level siswa-siswa yang kurang. Yang udah bisa diberikan kemandirian yang lebih banyak. Gitu. Ya, ini 3 perlakuan berkaitan dengan konten soalnya gitu ya.